Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Warda Agustina. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan ikut vaksinasi agar pandemi segera berlalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori relativitas khusus. Jadi, teori relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Teori ini diperkenalkan oleh Albert Einstein sejak tahun 1905, yaitu mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menjelaskan bahwa jika ada dua pengamat dalam kerangka acuan yang sama dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tidak dapat memberi keputusan bahwa mereka bergerak ataupun diam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dilatasi waktu. Contohnya, ada dua orang kembar yang sedang mengobrol. Ini adalah Erik dan yang di sebelahnya adalah Udin. Erik bercerita kepada Udin karena dia ditugaskan untuk pergi ke bulan untuk melakukan penelitian terkait fenomena di luar angkasa. Setelah beberapa tahun kemudian, Erik pun kembali ke bumi dan Erik hendak menjumpai saudara kembarnya adalah Udin. Namun, Erik merasa terkejut karena Udin lebih tua darinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena berdasarkan teori relativitas khusus milik Einstein, astronot yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat dibanding dengan manusia yang selama ini menetap di bumi. Fenomena ini dikenal dengan dilatasi waktu. Dilatasi waktu dapat dirumuskan yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berikut ini adalah contoh soal dilatasi waktu. Sumber cahaya A berada di bumi dan mengirimkan isyarat-isyarat setiap 12 menit. Pengamat B berada di dalam pesawat antariksa yang meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya terhadap bumi. Berapa selang waktu pengamat B akan menerima isyarat-isyarat cahaya dari A? Oke, jawabannya kita mencari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah delta T0 12 menit dan kecepatan V-nya adalah 0,6 C atau kecepatan cahaya. Lalu yang dicari adalah selang waktu atau yang ditanyakan adalah delta T. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 12 per akar 1 dikurang dalam kurung 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita dapat coret sesama C kuadratnya menjadi 12 per akar 1 dikurang 0,36. Hasilnya 12 per akar 0,64. Kemudian kita dapat sederhanakan akar dari 0,64 menjadi 0,8 dan 12-nya tetap. Jadi 12 dibagi 0,8 menjadi 15. Jadi, selang waktu yang diterima oleh pengamat B adalah sebesar 15 menit. Perhatikan contoh kedua berikut ini. Sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 C sambil memancarkan sinyal ke bumi. Sinyal yang diamati dari bumi memiliki periode sebesar 12 menit. Jika C adalah kecepatan cahaya di udara, maka tentukan periode sinyal tersebut yang sebenarnya. Bagaimana cara menentukannya? Jawabannya, diketahui delta T adalah 12 menit dan kecepatan V-nya adalah 0,8 C. Maka yang dicari adalah delta T 0. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Karena terdapat delta T sama dengan 12 menit,
maka angka 12 diletakkan di sebelah kiri dan 0,8C diletakkan di lambang V. Jadi 12 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang dalam kurung 0,8C kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita hitung hasil pangkat dari 0,8C kuadrat menjadi 0,64C kuadrat. Jadi 12 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,64C kuadrat per C kuadrat. Karena terdapat C kuadrat yang sama, maka dicoret saja. Jadi 12 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,64. Kemudian kita hitung lagi, 1 dikurang 0,64 menjadi 0,36. Hasilnya adalah 12 sama dengan delta T0 per akar 0,36. Kemudian kita hitung lagi, akar dari 0,36 adalah hasilnya 0,6. Hasilnya adalah 12 sama dengan delta T0 per 0,6. Karena yang ditanya pertama adalah delta T0, maka kita pindahkan 12-nya ke depan. Maka menjadi delta T0 sama dengan 12 dikali 0,6 sama dengan 7,2 menit. Jadi, periode sinyal yang sebenarnya adalah sebesar 7,2 menit. Oke, kita sudah selesai membahas tentang contoh soal yang berhubungan dengan dilatasi waktu. Selanjutnya berikut adalah latihan soal tentang dilatasi waktu. Selamat mengerjakan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang teori relativitas khususnya dilatasi waktu. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Saya Ibu Wardah, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi, teman-teman.